Saya dapat saham Wonderful Company yang dijual di harga bajai pada waktu itu, United Tractor, dan saya membeli di harga 250. Saya pegang 6 tahun, akhirnya saya jual di 15.000 Pak. Wow. Ya, uang itu. Pada video ini, Pak Lokeng Hyong bilang dia membeli saham yang harganya bajai, sebenarnya Wonderful Company. Sahamnya yang disampaikannya adalah saham UNTR. Nah, kita sebagai investor juga perlu belajar dari pernyataan Pak Lokeng Hyong yang disampaikan pada saat interview podcastnya Bapak Hermanto Tanoko dalam channel YouTube-nya. Nah, salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh investor pemula adalah menilai harga saham yang wajar. Mengapa kemampuan ini penting? Karena dengan mengetahui harga wajar suatu saham akan membantu investor dalam mengambil keputusan investasi yang tepat. Kunci dari menilai kewajaran harga suatu saham yang sudah terlalu mahal atau overvalue adalah dengan menganalisis fundamental. Seperti itu. Selain itu, data rasio, laporan keuangan perusahaan, kondisi pasar, dan nilai saham itu sendiri juga perlu untuk dipahami. Nah, sebenarnya ada 7 metode yang biasa digunakan untuk menghitung nilai wajar suatu saham. Ada 7, teman-teman bisa lihat. Yang pertama itu ada PER, yang kedua ada EPS, kemudian ada dividend yield, ada price book to value atau BBV, kemudian ada price earning to growth ya atau PEG, kemudian ada return on equity ROE, kemudian ada debt to equity ratio. Nah, dalam kesempatan ini saya menarik untuk membahas 3 rasio yang umum dan sangat mudah untuk teman-teman pemula bisa pelajari dan ikuti untuk menilai harga saham itu wajar atau enggak. Yang pertama ada earning per share atau biasa dibilang itu IPS. Nah, IPS ini adalah salah satu rasio yang umum digunakan untuk menentukan harga wajar. IPS mengukur laba bersih perusahaan dalam setahun, kemudian dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar. Dengan kata lain, nilai IPS adalah jumlah laba yang dihasilkan oleh perusahaan untuk setiap lembar saham yang dimiliki oleh pemegang saham. Langkah pertama dalam menggunakan metode IPS adalah mengetahui nilai laba bersih perusahaan dalam periode 1 tahun. Nilai ini bisa ditemukan dalam laporan keuangan perusahaan di bagian laporan laba rugi. Kemudian laba bersih yang tersedia untuk memegang saham biasa dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Nah, kita akan mendapatkan nilai IPS perusahaan. Ingat, jika nilai IPS perusahaan tersebut tinggi, maka nilai sahamnya juga semakin baik. Karena IPS ini memberikan indikasi tentang prospek pendapatan perusahaan dari tahun ke tahun. Nah, rumus IPS dapat teman-teman lihat berikut ini. Nah, selanjutnya ada PER atau Price Earning Ratio. Nah, rasio ini adalah rasio yang menggambarkan bagaimana perbandingan antara harga sebuah saham dengan laba perusahaan, laba per sahamnya atau IPS tadi di sebuah perusahaan itu. Analogi sederhana dari PER adalah rasio yang menunjukkan berapa kali investor bersedia membayar harga suatu saham perusahaan untuk setiap laba per saham yang dihasilkan. Dalam menggunakan rasio ini penting untuk membandingkan PER suatu saham dengan rata-rata PER perusahaan dalam industri yang sama. Misalnya, jika saham A berada di sektor energi, kita perlu melihat rata-rata PER perusahaan di sektor energi tersebut. Jika PER saham A lebih tinggi dari rata-rata industri, itu bisa menunjukkan bahwa harga saham A dihargai lebih tinggi atau mungkin overvalue. Nah, sebaliknya, jika PER saham A lebih rendah dari rata-rata industri, hal itu menunjukkan bahwa saham A dihargai lebih rendah atau mungkin undervalue. Seperti itu, teman-teman. Namun, kamu perlu juga mencari tahu mengapa suatu saham dihargai lebih tinggi atau lebih rendah dari rata-rata industrinya. Misalnya,
perusahaan memang mencatatkan kinerjanya yang lebih baik atau tidak dari industri. Nah, ini dia untuk rumus price earning ratio-nya. Nah, pendekatan yang selanjutnya atau yang terakhir, yang ketiga adalah pendekatan PBV atau price book to value. Nah, rasio yang selanjutnya ini membandingkan harga saham dengan nilai buku per saham. Cara perhitungannya adalah dengan membagi nilai ekuitas dengan jumlah saham beredar. Metode PBV ini lebih fokus ke nilai aset bersih atau ekuitas perusahaan daripada laba bersih perusahaan. Secara umum, jika PBV perusahaan lebih dari 1, harga suatu saham dapat dikatakan mahal. Artinya, investor membayar lebih dari nilai aset bersih atau ekuitas perusahaan. Nah, di sisi lain, jika PBV kurang dari 1, harga suatu saham cenderung tergolong murah. Namun, kamu bisa juga untuk memperhatikan nilai PBV pada emiten saham sejenis. Dalam industri yang sama, perusahaan-perusahaan sering memiliki karakteristik yang mirip dan aset yang bisa dibandingkan. Dengan membandingkan nilai PBV antara perusahaan sejenis, kita dapat memperoleh informasi yang lebih baik tentang apakah harga saham suatu perusahaan masih dalam batas wajar atau tidak. Nah, berikut ini rumus untuk PBV. Teman-teman bisa lihat. Itu dia teman-teman, kira-kira penjelasan singkat mengenai apa itu harga saham wajar dan bagaimana kita menilainya dan menggunakan beberapa rasio tadi. PBV menjadi rasio yang paling saya pilih dan paling gampang untuk membuat penilaian secara simpel, sederhana, dan cepat. Karena di pasar dan market yang begitu berdinamika, penting sekali kita membutuhkan kecepatan dan kesimpulan tanpa mengurangi kesalahan, meski pasti akan ada kesalahan. Itu ya teman-teman. Jadi terus lakukan evaluasi apakah harga suatu perusahaan itu wajar atau tidak, seperti itu, agar teman-teman bisa tetap tajam atau edge di market dan mendapatkan view atau pandangan yang paling tepat untuk masuk di sebuah saham, baik itu motif fast trade, swing atau investor atau investing. Tetapi yang lebih valid memang untuk motif yang swing atau investing, seperti itu teman-teman. Jadi perbanyak latihan dan ketajaman analisis menghitung harga wajar saham. Kalau nggak latihan nanti susah sendiri teman-teman. Jika ingin lebih mudah, sebenarnya teman-teman bisa, ada juga itu fitur-fitur menghitung di brokernya, itu ada juga otomatis yang sudah disediakan oleh berbagai broker. Bahkan ada broker yang bisa langsung membantu memberikan daftarnya dalam bentuk tabel, sehingga teman-teman bisa membandingkan puluhan saham hanya dalam waktu hitungan menit saja. Tetapi di luar itu semua, jangan lupa gunakan mindset investasi dan money management yang tepat agar hasil investasimu bisa semakin maksimal. Oke, terima kasih sudah menonton. Happy cuan dan tetap semangat. God bless you all. Bye-bye.